Ini perintah Ibu Mega. Udah ketebak dah. Lagian disuruh ngomong sama itu janda satu itu lo nurut. Aduh, udah deh, gak usah tanggepin. Kabur. Oh. Mampir di timeline media sosial saya seorang TikToker yang bernama Bima yang katanya tinggal di Australia. Dia mencoba dengan susah payah bicara politik dengan mengupload wawancara Ganjar Pranowo dengan Najwa Shihab. Tapi ada satu kata dari dia yang membuat saya tertarik ketika TikToker itu menyebut nama seorang ibu dengan sebutan janda itu. Sebenarnya nggak ada masalah juga sih label janda atau label duda disematkan kepada seseorang yang sudah berpisah dengan pasangannya. Entah itu karena dia cerai atau karena meninggal. Tapi tekanan kata janda itu dari si TikToker menunjukkan kalau dia meremehkan bahkan melecehkan seorang ibu yang saya yakin telunjuknya itu mengarah ke Megawati Soekarno Putri. Presiden kelima Republik Indonesia, pemimpin partai terbesar PDI Perjuangan, dan satu-satunya wanita. Catat ya, satu-satunya wanita di tengah dominasi kaum pria di elit partai. Megawati memang bukan ahli komunikasi yang ketika dia ngomong, orang akan jatuh cinta karena tata bahasanya yang bagus. Bukan. Megawati adalah contoh wanita yang dibesarkan di tengah orang-orang lapangan yang mayoritas pria dan terbiasa dengan bahasa lugas dan cenderung kasar. Dia tumbuh dalam kondisi itu yang membentuk karakternya menjadi sedikit maskulin, meskipun sisi femininnya itu tetap mendominasi. Itulah kenapa ketika Megawati pidato, banyak bahasa-bahasa yang buat sebagian orang yang tidak terbiasa itu risih mendengarnya. Seperti ketika Megawati mencoba bergurau dengan menyatakan dirinya cantik dan jadi pusat perhatian. Buat sebagian orang, guyonan itu ditanggapi dengan serius dan kaku. Karena ya Megawati yang menyampaikan. Ya, Bu Mega memang bukan komika yang tingkat kelucuannya itu di atas standar. Juga ketika Megawati menyebut Presiden Jokowi sebagai petugas partai. Untuk sebagian orang, bahasa itu bahasa kasar. Tetapi di internal PDI Perjuangan itu bahasa yang biasa. Karena mereka di sana, siapapun termasuk Bu Mega dan anak-anaknya adalah para petugas partai. Yang disebut petugas partai itu adalah para pengawal visi dan misi partai yang tentu saja berdasarkan konstitusi negara. Dan itu bukan jongos ya. Semua yang ada di partai, baik itu di partai PDI Perjuangan, Gerindra, atau juga di partai PKS, atau juga di Demokrat misalnya, atau siapapun lah. Mereka semua adalah para petugas di partainya masing-masing yang menjaga visi dan misi partainya. Jadi buat orang partai, bahasa itu tuh biasa aja. Tapi mungkin untuk orang luar, bahasa petugas partai itu disalahfahami sebagai bahasa yang merendahkan dan melecehkan. Nah, mungkin karena Megawati itu tidak pandai berkomunikasi dengan bahasa halus, maka banyak juga orang yang sebel sama dia. Termasuk si TikToker itu yang sekarang sedang lucu-lucunya dan ingin belajar politik dengan ikutan komentar supaya terlihat pandai. Meski saya yakin dia itu tidak kenal siapa itu Megawati Soekarno Putri yang dia sebut dengan janda itu. Sini dek, abang ajarin sedikit ya tentang politik supaya kamu bisa sedikit lebih pintar. Ketika kamu dulu dek belum dibuat
dan masih dalam bentuk sperma, Bu Megawati itu sudah ada di jalanan. Perang dengan pemerintahan Soeharto yang pada waktu itu sangat keras dan kejam. Bu Mega memang putri seorang Soekarno dan di belakang namanya itu ada nama bapaknya. Presiden pertama sekaligus seorang proklamator. Tetapi privilege itu juga bukan sesuatu yang gampang untuk seorang Megawati juga keluarganya di masa-masa pemerintahan Orde Baru. Justru karena ada nama Soekarno di belakang nama mereka itulah, maka Megawati dan keluarganya banyak mendapat tekanan dari Soeharto, presiden kedua yang sangat diktator. Kamu pasti nggak bisa bayangkan seperti apa diktatornya Soeharto pada masa Orde Baru kan, Dek? Ya pasti enggak lah. Karena di masamu sekarang yang ada itu cuma joget-joget TikTok tanpa takut ada tentara yang menyerbu masuk ke rumah hanya karena pandangan politik yang berbeda. Dan kamu tahu nggak, Dek? Partai PDI dulu bahkan dibelah jadi dua oleh Soeharto karena dia takut nama Megawati itu semakin bersinar. Megawati dan pengikutnya disingkirkan, bahkan ditekanlah mereka dengan keras. Megawati melawan. Dia kemudian membentuk partai baru yang bernama PDI Perjuangan. Iya, Dek, itu partai yang sering kamu dengar namanya, tapi kamu gak pernah belajar sejarahnya. Dulu, Dek, dengar kata melawan di zaman Orde Baru, itu bukan seperti kamu sekarang melawan lewat TikTok sambil joget-joget dan berperilaku seolah-olah sudah menjadi pahlawan. Dulu konsep melawan itu risikonya bisa hilang. Bisa nggak pulang, Dek. Karena diculik bahkan bisa tidak berbekas karena tubuhnya dicairkan dengan air keras. Kamu berani melawan di masa Orde Baru, Dek. Jangankan joget pada waktu itu. Kencing pun paling kamu gemeteran. Abang tambahin ya, Dek. Googling apa yang terjadi pada tahun 96. Waktu markasnya Bu Megawati diserbu tentara suruhan Soeharto dan beberapa orang tewas juga hilang. Coba pakai HP-mu dan ketika googling, keywordnya peristiwa Kuda Tuli. Silakan baca biar kamu ada wawasan. Kamu yang separuh lelaki aja belum tentu seperkasa seorang Megawati Soekarno Putri dalam melawan penguasa kejam pada masa itu. Dan sekarang Megawati sudah melahirkan pemimpin besar bernama Joko Widodo. Ya, presiden kamu itu yang sudah membangun ribuan kilometer jalan tol, bendungan besar di mana-mana, dan mengakuisisi Freeport yang selama puluhan tahun dikuasai oleh Amerika. Dan kamu tahu nggak, Dek? Megawati dulu tahun 2014 kalau dia mau ngotot, dia pasti akan dicalonkan jadi calon presiden oleh partainya sendiri. Tetapi enggak. Megawati malah mundur menyediakan tempat buat Jokowi. Kamu tahu nggak? Mengalah seperti itu butuh kebesaran jiwa yang luar biasa yang bahkan kamu nggak akan punya. Kritiklah pemerintah, silahkan. Seperti kamu kritik Gubernur Lampung yang tidak memperbaiki jalan yang rusak. Tapi coba bedakan antara kritikan dengan hinaan. Karena kritikan itu selalu berbicara tentang program, sedangkan hinaan itu selalu urusannya personal. Juga belajarlah tentang adab, Dek. Bagaimana bersikap kepada orang yang jauh lebih tua, terutama kepada orang yang pernah menorehkan sejarah. Kamu gak perlu hormat pada orangnya, tetapi hormatilah apa yang pernah dilakukannya. Sekarang belajar lagi lah tentang politik yang benar ya, biar gak asal komen dengan ceteknya wawasan. Makanya seruput kopi, jangan cuma joget-joget tanpa arti. HP-mu boleh smart. Pergunakan dengan benar untuk mencari informasi supaya otakmu gak berkarat. Markiput, Dek, mari kita seruput. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.